Market Movers pekan pertama bulan Oktober 2020. Kenaikan penyebaran COVID-19 di dunia masih menjadi kekhawatiran pasar keuangan pekan ini. Pasar mengkhawatirkan pemulihan ekonomi akan kembali melambat. Paket kedua stimulus fiskal Amerika Serikat yang belum mencapai kesepakatan juga menjadi alasan kekhawatiran pasar. Hal tersebut memberikan tekanan ke aset berisiko dan dolar Amerika Serikat menguat. Kelanjutan konflik Amerika Serikat dan Tiongkok dan rilis data tenaga kerja Amerika Serikat di hari Jumat juga akan menjadi perhatian pasar. Senin, 28 September. Hari ini perbankan Tiongkok libur merayakan Mid-Autumn Festival atau Festival Kue Bulan dan juga tidak terlihat data ekonomi penting yang akan dirilis hari ini. Selasa, 29 September. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Jepang akan merilis laporan indeks harga konsumen inti Tokyo untuk bulan September. Data ini adalah salah satu tolak ukur tingkat inflasi. Bila data ini lebih bagus dari prediksi, data ini berpeluang membantu penguatan yen Jepang dan menekan turun USD JPY. 20 menit berselang, Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang akan merilis Summary of Opinions yang berisi pendapat-pendapat para pejabat tinggi Bank Sentral saat rapat moneter terakhir. Bila dirilis pendapat yang bernada optimis terhadap ekonomi Jepang, ini juga berpotensi menekan turun USD JPY. Sore hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Inggris akan merilis dua data ekonomi yaitu data pinjaman KPR yang disetujui dan data pertumbuhan jumlah pinjaman bagi perorangan di Inggris. Jika data ini lebih rendah dari ekspektasi, ini menjadi indikasi kurangnya pertumbuhan ekonomi di Inggris dan dapat menekan turun GBP USD. Selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, Jerman dijadwalkan melaporkan data indeks harga konsumen bulanan untuk periode Oktober. Bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi, ini berpotensi menopang penguatan pasangan mata uang Euro USD. Setengah jam kemudian, Kanada akan melaporkan data indeks harga produk industri dan data indeks harga bahan baku yang dibeli manufaktur untuk produksi. Naiknya kedua indikator ini menunjukkan peningkatan pada produktivitas industri di Kanada dan dapat menekan turun USD CAD karena penguatan dolar Kanada. Di saat yang sama, AS akan melaporkan data neraca perdagangan selama periode Agustus. Data ini dapat menekan dolar Amerika Serikat bila hasilnya lebih buruk dari ekspektasi atau defisit semakin melebar, sehingga harga emas dan mata uang utama lainnya berpeluang menguat terhadap dolar. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, laporan tingkat kepercayaan konsumen Amerika Serikat untuk periode September yang disusun oleh Conference Board akan berpotensi menekan harga emas bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi. Rabu, 30 September, pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, Jepang akan merilis laporan produksi industri untuk periode September dan penjualan retail tahunan untuk bulan Agustus. Bila kedua data ini hasilnya lebih buruk dari periode sebelumnya, ini berpotensi menopang kenaikan USD JPY karena pelemahan yen. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Tiongkok akan merilis laporan survei indeks aktivitas manufaktur dan non-manufaktur untuk bulan September. Bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi, ini berpeluang menopang penguatan mata uang Australia karena Tiongkok merupakan partner dagang terbesar Australia. 30 menit berselang, laporan pertumbuhan jumlah persetujuan pendirian bangunan untuk periode Agustus di Australia akan dirilis, dan ini berpotensi menopang kenaikan AUD/USD bila hasilnya lebih tinggi dari ekspektasi. Kemudian pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, laporan indeks manufaktur Tiongkok versi Caixin untuk bulan September akan dirilis. Data ini mungkin tidak terlalu mempengaruhi pasar bila hasilnya tidak berbeda jauh dengan versi pemerintah yang dirilis di hari yang sama. Berikutnya adalah laporan pertumbuhan produk domestik bruto final yang memperlihatkan tingkat kesehatan ekonomi Inggris dan laporan neraca berjalannya untuk kuartal kedua yang akan dirilis bersamaan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Data-data ini berpotensi membantu penguatan GBP USD bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi. Selanjutnya Jerman akan mengumumkan perubahan tingkat pengangguran untuk periode September. Bila hasilnya lebih rendah dari ekspektasi, yang artinya lebih bagus, ini berpeluang membantu penguatan mata uang Euro USD. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, laporan estimasi indeks harga konsumen zona Euro yang juga merupakan salah satu data inflasi untuk periode September berpeluang melanjutkan penguatan Euro USD bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi. Malam hari, pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, perusahaan Automatic Data Processing atau ADP akan merilis laporan perubahan jumlah orang yang dipekerjakan di luar sektor pemerintahan dan pertanian di Amerika Serikat untuk bulan September.
Biasanya data dari ADP ini menjadi salah satu pertimbangan pasar untuk memprediksi hasil laporan non-farm payroll versi pemerintah yang akan dirilis di hari Jumat mendatang. Harga emas berpeluang menguat bila hasil yang dirilis lebih rendah dari ekspektasi. 15 menit berselang, laporan pertumbuhan produk domestik bruto Amerika Serikat untuk kuartal kedua akan dirilis, dan ini kembali berpotensi menopang penguatan harga emas jika hasilnya lebih buruk dari ekspektasi. Di saat yang sama, laporan pertumbuhan produk domestik bruto bulanan Kanada untuk periode bulan Juli akan dirilis. Bila hasilnya lebih rendah dari ekspektasi, USD CAD berpeluang naik karena pelemahan dolar Kanada. Pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat akan merilis laporan kondisi bisnis di wilayah Chicago, Amerika Serikat selama periode September. Dan 15 menit setelahnya, yaitu pukul 21 waktu Indonesia Barat, akan dirilis laporan penjualan rumah yang tertunda. Bila kedua data tersebut dirilis lebih rendah dari ekspektasi, dolar Amerika Serikat berpeluang melemah dan menopang kenaikan harga emas dan mata uang lainnya. Seperti biasa, laporan tingkat cadangan minyak mentah Amerika Serikat versi Energy Information Administration akan dirilis pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat setiap hari Rabu. Dan bila cadangan minyak mentah Amerika Serikat menyusut, harga minyak mentah berpotensi menguat. Kamis 1 Oktober. Hari ini, pasar keuangan Tiongkok libur memperingati Hari Nasional. Pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, data indeks aktivitas manufaktur Jepang versi Tankan untuk kuartal ketiga akan menjadi penggerak USD JPY dan indeks saham Jepang. Bila laporan ini lebih baik dari estimasi, ini berpotensi menekan turun USD JPY karena penguatan yen. Sore hari pukul 14.50 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, pasar akan mengkonfirmasi data indeks aktivitas manufaktur Prancis, Jerman, dan zona Euro yang sudah dirilis pekan lalu dengan data-data finalnya hari ini. Bila ketiga data tersebut dirilis lebih buruk dari sebelumnya, Euro USD berpotensi melemah. Selanjutnya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, giliran Inggris yang akan merilis data indeks aktivitas manufaktur final untuk bulan September. Bila data ini dirilis lebih buruk dari ekspektasi, GBP USD berpeluang melemah. Malam hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat akan merilis laporan data belanja perorangan untuk bulan Agustus dan klaim tunjangan pengangguran mingguan. Kedua data ini adalah data yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Amerika Serikat. Bila data belanja perorangan dirilis lebih rendah dan klaim tunjangan pengangguran meningkat, maka dolar Amerika Serikat berpotensi melemah dan berpotensi menopang penguatan harga emas dan mata uang utama lainnya. 1 jam kemudian, Kanada akan melaporkan data indeks aktivitas manufaktur untuk bulan September. Mata uang dolar Kanada berpotensi melemah bila hasilnya lebih buruk dari ekspektasi, sehingga USD CAD dapat menguat. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, giliran Amerika Serikat yang akan melaporkan data indeks aktivitas manufaktur untuk bulan September. Bila rilis data ini lebih buruk dari ekspektasi, berarti ada indikasi pemulihan ekonomi Amerika Serikat melambat, sehingga harga emas berpotensi menguat seiring melemahnya dolar Amerika Serikat. Jumat 2 Oktober. Hari ini pasar keuangan Tiongkok juga masih libur memperingati Hari Nasional. Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Australia akan merilis data penjualan retail bulanan untuk periode Agustus. Bila hasilnya lebih baik dari ekspektasi, AUD USD berpotensi menguat. Siang hari, Jepang akan merilis laporan survei tingkat kepercayaan konsumen untuk periode September. USD JPY berpotensi turun jika kepercayaan masyarakat Jepang terhadap kondisi ekonomi meningkat. Selanjutnya, Spanyol akan merilis data perubahan jumlah pengangguran untuk bulan September pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya lebih tinggi dari ekspektasi, yang artinya jumlah pengangguran meningkat, mata uang euro berpotensi melemah dan menekan turun euro USD. Dan fokus utama pasar pekan ini, pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat akan merilis 3 data tenaga kerja, yaitu data pendapatan rata-rata per jam, data perubahan tenaga kerja di luar sektor pertanian dan pemerintahan atau sering disebut non-farm payrolls, dan data tingkat pengangguran Amerika Serikat. Ketiganya untuk periode September. Bila rilis data menunjukkan pemburukan, ini mengindikasikan pemulihan ekonomi Amerika Serikat tertahan, sehingga harga emas dan mata uang utama lainnya berpotensi menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, laporan survei kepercayaan konsumen Amerika Serikat terhadap kondisi ekonomi dari University of Michigan untuk periode September dan laporan pesanan produk pabrik di Amerika Serikat untuk periode Agustus akan dirilis.
Harga emas berpotensi berlanjut menguat bila rilis kedua data ini lebih buruk dari ekspektasi. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda.